Halo semuanya, dalam kesempatan ini, kelompok 7 akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema perdagangan dan investasi internasional. Sejak dahulu, bangsa-bangsa di dunia tidak pernah berdiri sendiri. Kapal-kapal berlayar menembus samudra, membawa rempah dari Nusantara, sutra dari Tiongkok, hingga emas dari Eropa. Semua itu menunjukkan satu hal, perdagangan telah menjadi jembatan utama yang menghubungkan peradaban. Kini, di era globalisasi, jembatan itu semakin luas dan kompleks. Bukan hanya barang yang berpindah tangan, tetapi juga modal, teknologi, bahkan kepercayaan antar negara. Inilah yang kita kenal sebagai perdagangan dan investasi internasional, dua kekuatan besar yang membentuk wajah perekonomian dunia saat ini. Melalui video ini, kita akan melihat bersama apa itu perdagangan dan investasi internasional, manfaat yang dibawanya bagi suatu negara, sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Dengan memahami topik ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia dan juga dunia bergerak di tengah arus besar perekonomian global. Mari kita mulai pembahasan ini dan lihat lebih dekat peran penting perdagangan serta investasi internasional dalam membangun masa depan ekonomi dunia. Halo semua, di sini aku mau jelasin apa sih definisi perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ini biasanya melibatkan individu, perusahaan, maupun pemerintahan. Lalu, kenapa negara melakukan perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, atau teknologi yang sama. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya, Indonesia mengimpor gandum karena tidak cocok ditanam di iklim tropis. Yang ketiga, efisiensi dan keunggulan komparatif. Negara cenderung memproduksi barang yang lebih efisien dan menukarnya dengan barang yang lain. Yang keempat, memperluas pasar. Produk dalam negeri bisa dijual ke luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan. Yang kelima, menambah devisa negara. Ekspor menghasilkan devisa yang penting untuk pembangunan. Dan yang terakhir, transfer ilmu dan teknologi. Melalui perdagangan, negara bisa mendapatkan akses teknologi baru. Kemudian, apa sih keunggulan komparatif itu? Keunggulan komparatif sendiri merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibanding negara lain. Dalam konteks perdagangan internasional, hal ini membuat setiap negara fokus pada produksi barang yang paling efisien relatif, lalu menukarnya dengan barang lain melalui ekspor dan impor. Dalam investasi internasional, keunggulan komparatif mendorong perusahaan asing menanam modal di negara yang punya faktor produksi lebih menguntungkan, misalnya tenaga kerja murah atau sumber daya alam, sehingga kedua pihak sama-sama diuntungkan. Perdagangan internasional adalah jantung dari perekonomian global modern. Melalui aktivitas ekspor dan impor, negara-negara dapat saling melengkapi kebutuhan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manfaat pertama adalah pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses pasar yang lebih luas, produksi meningkat, investasi bertambah, dan lapangan kerja baru tercipta. Hal ini memperkuat fondasi ekonomi suatu negara. Kedua, perdagangan internasional memberikan peningkatan pilihan bagi konsumen. Barang dan jasa berbagai belahan dunia hadir di pasar domestik, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas dan variasi produk yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Ketiga, adanya transfer teknologi ketika perusahaan asing berinvestasi atau bermitra dengan lokal. Teknologi, pengetahuan, dan praktik manajemen modern ikut dibawa masuk. Dampaknya, produktivitas meningkat dan inovasi berkembang lebih cepat. Dengan kata lain, perdagangan dan investasi internasional bukan sekedar pertukaran barang dan modal, melainkan juga pertukaran ide, inovasi, dan peluang. Semakin terbuka sebuah negara terhadap dunia, semakin besar pula potensi kemajuan yang dapat diraih. Di era globalisasi, batas antar negara semakin kabur. Dan modal pun tak lagi mengenal batas wilayah. Inilah dunia investasi internasional, strategi cerdas dalam membangun kekayaan lintas negara.
Secara sederhana, investasi internasional adalah penanaman modal dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Namun, penting untuk diingat, tidak semua investasi internasional diciptakan sama. Ada tiga jenis utama yang paling dikenal di dunia keuangan global. Yang pertama, Foreign Direct Investment atau FDI. FDI terjadi ketika investor menanamkan modal secara langsung ke bisnis di luar negeri. Bukan sekadar beli saham, tapi juga ikut mengendalikan jalannya perusahaan. Jenis yang kedua yaitu Foreign Portfolio Investment atau FPI. Berbeda dengan FDI, FPI bersifat pasif. Investor hanya membeli surat berharga seperti saham atau obligasi tanpa ikut campur dalam manajemen perusahaan. Jenis yang ketiga yaitu joint venture. Ini adalah bentuk kerjasama bisnis antar perusahaan dari dua negara. Mereka membentuk entitas baru, berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Dalam dunia yang terus berubah, memahami jenis-jenis investasi internasional bukan hanya penting, tapi krusial bagi siapapun yang ingin sukses dalam ekonomi global. Karena ketika modal melintas batas, peluang pun ikut terbuka untuk semua yang siap mengambilnya. Selanjutnya ada manfaat investasi internasional. Ada 3, yaitu yang pertama membuka lapangan kerja. Investasi internasional, khususnya penanaman modal asing biasanya, dilakukan dengan mendirikan perusahaan, pabrik, atau cabang di negara tujuan. Hal ini membutuhkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, mulai dari pekerja lapangan, tenaga administrasi, hingga manajemen. Dampak positifnya, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu yang kedua ada transfer modal. Investasi asing mendatangkan aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Modal ini tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga berupa teknologi, pengetahuan manajerial, dan jaringan internasional. Manfaatnya, memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan daya saing perusahaan lokal, serta membantu negara berkembang yang sering kekurangan modal dalam membiayai pembangunan. Yang ketiga ada memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Adanya investasi internasional menciptakan keterikatan ekonomi antara negara asal investor dengan negara penerima. Dampak positifnya, memperkuat kerjasama bilateral, meningkatkan volume perdagangan, serta menciptakan stabilitas hubungan politik dan ekonomi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari definisi dan manfaat dari perdagangan serta investasi internasional. Namun, seperti halnya setiap aktivitas global, perdagangan internasional juga memiliki tantangan dan isu-isu yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Proteksionisme ini memiliki beberapa bentuk. Yang paling umum adalah tarif atau pajak yang dikenakan pada barang-barang impor. Misalnya, jika Indonesia mengenakan tarif 20% pada produk elektronik dari negara lain, harganya di pasar domestik akan menjadi lebih mahal, sehingga konsumen cenderung memilih produk lokal. Selain tarif, ada juga hambatan non-tarif. Ini bisa berupa kuota impor yang membatasi jumlah barang masuk, standar kualitas produk yang sangat ketat, atau bahkan subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen domestik agar bisa bersaing. Sayangnya, kebijakan-kebijakan proteksionis ini seringkali memicu ketegangan, bahkan bisa berujung pada perang dagang. Perang dagang terjadi ketika dua atau lebih negara saling mengenakan tarif atau hambatan lainnya sebagai bentuk pembalasan. Dampaknya sangat merugikan. Rantai pasok global terganggu, harga barang naik, dan pada akhirnya konsumen dan produsen di seluruh dunia yang menanggung kerugian. Maka dari itu sangat penting bagi setiap negara untuk memahami tantangan ini. Diperlukan dialog dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan terbuka bagi semua pihak. Isu global investasi, risiko politik, ketergantungan ekonomi, dan dampak pada UMKM lokal. Investasi global menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Kehadirannya membawa banyak manfaat seperti menambah modal, menciptakan lapangan kerja, serta membuka akses pasar internasional.
Namun, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan agar manfaat tersebut tidak berubah menjadi tantangan. Pertama, risiko politik. Stabilitas politik di suatu negara sangat mempengaruhi keberhasilan investasi. Perubahan kebijakan, konflik, atau ketidakpastian hukum dapat membuat investor ragu menanamkan modalnya. Akibatnya, arus investasi bisa terganggu dan mempengaruhi perekonomian nasional. Kedua, ketergantungan ekonomi. Jika sebuah negara terlalu bergantung pada investasi asing, maka arah pertumbuhan ekonominya bisa sangat dipengaruhi oleh keputusan investor global. Hal ini berisiko menurunkan kemandirian ekonomi dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar internasional. Ketiga, dampak pada UMKM lokal. Masuknya investasi global memang dapat membuka peluang kerjasama dan transfer teknologi. Namun, tidak jarang UMKM justru menghadapi persaingan ketat dari perusahaan multinasional dengan modal besar. Jika tidak ada perlindungan dan pemberdayaan, UMKM bisa terpinggirkan di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, mengelola ketergantungan investasi dengan bijak, serta memperkuat UMKM agar mampu bersaing dan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Contoh nyata perdagangan ekspor kopi Indonesia ke Eropa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, khususnya kopi Arabica Gayo dari Aceh, Toraja dari Sulawesi, dan Kintamani dari Bali. Kopi Arabica Gayo diekspor ke Belanda dan Jerman. Beberapa koperasi petani Gayo sudah menjalin kerjasama langsung dengan importir Eropa melalui sistem fair trade. Kopi Toraja juga banyak diminati pasar Eropa, terutama Jepang dan Jerman. Karena cita rasanya yang unik, menurut data Kementerian Perdagangan Jerman, Italia, dan Belanda merupakan 3 negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia di Eropa. Perdagangan dilakukan dalam bentuk green bean, biji kopi mentah, maupun roasted coffee atau kopi sangrai. Ada juga UMKM yang mulai mengekspor specialty coffee dengan branding lokal ke Eropa lewat marketplace internasional. Adapun dampak positif terhadap petani yaitu harganya lebih stabil dan juga lebih tinggi. Peningkatan kualitas pemerintahan Eropa biasanya mengharuskan standar mutu atau sertifikasi organik fair trade atau Rainforest Alliance. Hal ini mendorong petani meningkatkan cara budidaya panen dan pasca panen. Dan juga peningkatan kesejahteraan dengan harga jual lebih tinggi. Dan juga pendapatan petani justru makin meningkat. Adapun dampak positif terhadap devisa negara, yaitu pertama peningkatan devisa kopi termasuk komoditas perkebunan ekspor unggulan. Juga diversifikasi pasar dengan menembus pasar Eropa, Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar tradisional Amerika Serikat dan juga Jepang, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan. Promosi budaya dan citra Indonesia kopi khas daerah, misalnya Gayo, Toraja, Kintamani menjadi identitas yang ikut memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata dan kuliner. Jadi, ekspor kopi Indonesia ke Eropa memberi keuntungan langsung terhadap petani, harga lebih tinggi, kesejahteraan meningkat, dan makroekonomi. Devisa, citra bangsa, dan juga diversifikasi mempengaruhi. Masuknya perusahaan otomotif asing ke Indonesia merupakan salah satu contoh investasi yang sangat nyata dalam perekonomian kita. Indonesia menjadi pasar yang menarik karena jumlah penduduknya besar, kebutuhan kendaraan terus meningkat, dan daya beli masyarakat semakin baik. Perusahaan otomotif global seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, hingga Hyundai melihat potensi ini dengan mendirikan pabrik, pusat distribusi, dan bahkan riset di Indonesia. Dampak positif dari investasi ini cukup besar. Pertama, terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, baik di sektor produksi maupun layanan. Kedua, terjadi transfer teknologi yang membuat tenaga kerja Indonesia semakin terampil dalam bidang otomotif modern. Ketiga, kontribusi ekonomi meningkat melalui pajak, ekspor, serta tumbuhnya industri pendukung seperti komponen dan logistik.
Bahkan dengan masuknya produsen mobil listrik, Indonesia juga terdorong untuk memasuki era kendaraan ramah lingkungan. Namun, tantangan tetap ada. Persaingan ketat bisa menekan industri lokal yang belum sekuat perusahaan asing. Ketergantungan pada investor asing juga beresiko jika tidak diimbangi penguatan industri nasional. Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan membawa dampak lingkungan seperti polusi dan kebutuhan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur strategi agar investasi otomotif asing benar-benar mendukung kemandirian industri nasional sekaligus pembangunan yang berkelanjutan. Dari keseluruhan pembahasan yang telah kita ikuti, kita dapat melihat bahwa perdagangan dan investasi internasional bukanlah sekedar teori ekonomi, melainkan realitas yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, perdagangan internasional berfungsi sebagai jembatan yang memperluas pasar dan mempererat kerjasama antar negara. Melalui ekspor dan impor, suatu negara tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri, tetapi juga meningkatkan devisa, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan lebih banyak pilihan barang serta jasa bagi masyarakat. Lalu yang kedua, investasi internasional. Investasi internasional berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi modern. Ketika modal asing masuk, ia membawa serta teknologi baru, keterampilan manajemen, serta kesempatan kerja yang mampu mengubah wajah perekonomian lokal. Lebih dari sekedar angka di laporan keuangan, investasi ini menjadi salah satu cara membangun daya saing bangsa di tengah ketatnya kompetisi global. Namun, kita juga belajar bahwa di balik manfaat tersebut terdapat tantangan nyata, mulai dari kebijakan pembatasan impor, persaingan global yang semakin ketat, resiko politik yang mempengaruhi investor, hingga ancaman bagi UMKM lokal yang harus berhadapan dengan perusahaan multinasional besar. Semua itu menjadi pengingat bahwa keterlibatan dalam perdagangan dan investasi internasional memerlukan strategi, kebijakan yang bijak, dan komitmen untuk menjaga kemandirian ekonomi. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa perdagangan dan investasi internasional ibarat dua mata sisi uang, di mana satu sisi keduanya membuka peluang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan, di sisi lain keduanya menuntut kesiapan kita untuk mengelola resiko dengan cerdas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga pembahasan yang telah disampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas, tidak hanya tentang konsep, manfaat, dan tantangan, tetapi juga mengenai bagaimana Indonesia harus mengambil peran dalam perekonomian dunia. Mari terus belajar dan mendalami lebih jauh tentang bisnis internasional, karena melalui pemahaman inilah kita dapat menyiapkan diri menghadapi tantangan global di masa depan.